Hai sobat, selamat datang di video pembelajaran Alexis. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai munculnya kolonialisme dan imperialisme sampai dengan kebijakan politik pintu terbuka. Kolonialisme merupakan penguasaan suatu wilayah tanpa mempengaruhi sistem negara yang dijajah, sedangkan imperialisme merupakan penguasaan suatu wilayah namun mempengaruhi sistem negara yang dijajah. Indonesia dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Rempah-rempah dicari bangsa Eropa karena manfaatnya sebagai penghangat dan bisa dijadikan pengawet makanan. Selain karena harganya yang mahal, memiliki rempah-rempah juga menjadi simbol kekayaan seorang raja pada saat itu. Dari faktor-faktor tersebut, banyak bangsa Eropa yang berusaha untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya adalah negara Indonesia. Berikut merupakan beberapa negara penjajah negara Indonesia. Yang pertama, Portugis. Bartolomeus Dias merupakan penjajah asal Portugis yang melakukan penjelajahan samudra dan sampai di Tanjung Harapan. Penjelajahan lalu diteruskan Vasco da Gama yang sampai di Goa, India pada tahun 1498. Lalu pulang ke Lisboa, Portugal dengan membawa rempah-rempah. Kemudian, Portugis melanjutkan ekspedisi ke timur yang dipimpin Alfonso de Albuquerque dan berhasil menguasai Malaka sebagai pusat perdagangan rempah-rempah di Asia Tenggara. Yang kedua, Spanyol. Christopher Columbus berlayar ke arah barat melalui Samudra Atlantik sesuai perjanjian Tordesillas menuju India sekitar tahun 1502. Ternyata ada kesalahan, karena sebenarnya ia sampai di benua Amerika yang ia pikir adalah India. Penjelajahan berikutnya dilakukan Magalhães dari Spanyol dan mendarat di Filipina pada tahun 1521. Dirinya berhasil membuktikan bahwa bumi itu bulat. Penjelajahan Magalhães kemudian dilanjutkan Sebastian Elcano. Pada tahun 1521, Sebastian berhasil berlabuh di Tidore. Namun kedatangan mereka dianggap melanggar perjanjian Tordesillas. Untuk menyelesaikan permasalahan keduanya, Portugis dan Spanyol melakukan perjanjian Saragossa pada tahun 1529. Yang ketiga, Belanda. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman berhasil mendarat di Banten. Sikap Belanda membuat Sultan Banten saat itu sangat marah. Akibatnya, ekspedisi ini terbilang gagal. Keempat, Inggris. Masuknya bangsa Inggris ke Indonesia juga bertujuan mencari rempah-rempah. Tokoh penjelajahnya adalah Sir Henry Middleton dan James Cook. Ia sampai di Sumatera, lalu menuju Banten di akhir 1604. Ia berlayar ke Ambon, lalu ke Ternate serta Tidore dan mendapat rempah-rempah seperti lada dan cengkeh. Di antara bangsa-bangsa tersebut, Belanda merupakan negara yang cukup lama berada di Indonesia. Hingga akhirnya mereka membuat perusahaan dagang di Indonesia bernama VOC. VOC merupakan perusahaan dagang yang didirikan pada tanggal 20 Maret 1602 oleh Johan van Ondel-Barneveld. Tujuan pembentukan VOC adalah: yang pertama, menghindari persaingan sesama pedagang Belanda. Yang kedua, memperkuat Belanda dalam persaingan dengan bangsa Eropa lain. Dan yang terakhir adalah untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. VOC memiliki hak oktroy, yaitu memonopoli perdagangan, mencetak mata uang sendiri, mengadakan perjanjian dengan raja-raja, menyatakan perang dengan negara lain, menjalankan kekuasaan kehakiman, memungut pajak, memiliki angkatan perang,
dan mendirikan benteng. VOC pun memiliki beberapa kebijakan. Antara lain yang pertama adalah kontingenten, adalah pajak wajib berupa hasil bumi yang langsung dibayarkan ke VOC. Yang kedua, fair pledge land, atau penyerahan wajib hasil bumi dengan harga yang telah ditentukan VOC. Kebijakan ini berlaku di daerah jajahan yang tidak secara langsung dikuasai VOC, misalnya Kesultanan Mataram. Yang ketiga adalah ekstirpasi, atau menebang kelebihan jumlah tanaman agar produksinya tidak berlebihan sehingga harga dapat dipertahankan. Yang terakhir adalah pelayaran hongi, adalah pelayaran dengan perahu kora-kora untuk memantau penanaman dan perdagangan rempah-rempah oleh petani. Pada tahun 1799, VOC bangkrut karena pegawainya banyak yang melakukan korupsi, menanggung utang akibat perang, dan kemerosotan moral pada pegawai. Dengan dibubarkannya VOC, maka kekuasaannya di Indonesia kemudian diambil alih oleh pemerintah Kerajaan Belanda yang saat itu dikuasai Prancis. Selanjutnya, masa pemerintahan Republik Bataaf Kerajaan Belanda dipimpin oleh Louis Napoleon, yang merupakan adik Napoleon Bonaparte. Ia mengangkat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Adapun beberapa kebijakan Daendels adalah: sisi negatif pemerintahan Daendels sehingga menimbulkan banyak perlawanan, membuat Daendels ditarik ke Eropa, lalu digantikan oleh Gubernur Jenderal Janssens pada tahun 1811. Masa pemerintahannya tidak lama karena pasukan Inggris datang menyerang. Janssens dan pasukannya menyerang dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang, sehingga selanjutnya Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Pada tahun 1811, pimpinan Inggris di India, Lord Minto, memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Sejak 1816, Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Berikut merupakan kebijakan Thomas Stamford Raffles. Masa pemerintahan Belanda, Van der Capellen ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal yang menerapkan pajak yang memberatkan rakyat. Belanda juga mengutus Johannes van den Bosch melakukan sistem tanam paksa yang dikenal banyak mengalami penyimpangan. Meski begitu, tanam paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik. Berikut merupakan peraturan tanam paksa. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapus dan diganti politik pintu terbuka yang tertuang dalam UU Agraria pada tahun 1870, yang mengatur tentang kepemilikan tanah, pribumi, dan pemerintah. Dan berikut merupakan perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Berikutnya, mari kita bahas mengenai perbedaan Jalan Sutra dengan penjelajahan samudra. Penjelajahan samudra adalah era perdagangan dengan cara berlayar dengan kapal antar negara atau benua. Sedangkan Jalan Sutra adalah era perdagangan tradisional sebelum era kolonialisme dan imperialisme dengan kapal sederhana. Mayoritas menggunakan hewan peliharaan dari Tiongkok ke Timur Tengah dan Eropa. Disebut Jalan Sutra karena komoditas yang diperdagangkan adalah sutra, dan Jalan Sutra ini dimulai dari dinasti Han. Perdagangan masa ini tidak hanya Tiongkok, tapi etnis Arab dan daerah taklukan Romawi seperti Antioquia, Alexandria, Persepolis, dan Seleukia. 5 komoditas utama yang diperdagangkan pada Jalan Sutra adalah sutra, emas, teh, giok, dan rempah-rempah.
Berikut merupakan beberapa penyebab masyarakat meninggalkan Jalan Sutra. Antara lain adalah runtuhnya Kekaisaran Romawi sejak abad 9 dan rute-rute laut dikendalikan saudagar-saudagar Arab. Perubahan tatanan pemerintahan pada abad 16 adalah karena peristiwa dan paham-paham baru muncul. Di antaranya adalah merkantilisme, revolusi industri, hingga munculnya paham kapitalisme. Kebijakan pelaksanaan dan perencanaan ekonomi merkantilisme berusaha mendapatkan logam mulia sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi di mana individu secara private melakukan kegiatan produksi, pertukaran barang dan jasa pelayanan melalui sebuah jaringan pasar dan harga yang kompleks. Dan tujuan kapitalisme adalah biaya produksi yang murah dan keuntungan yang tinggi. Selanjutnya adalah kebijakan politik pintu terbuka. Sistem ini diyakini akan menumbuhkan kreativitas warga negara serta iklim persaingan, karena bergantung pada modal atau kapital individu atau swasta untuk menggerakkan perekonomian. Sistem ini disebut kapitalisme Nusantara. Hal ini berarti paham merkantilisme dalam perekonomian perlahan-lahan ditinggalkan. Maksud utama dari kebijakan pintu terbuka adalah untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi swasta untuk melakukan kegiatan ekonomi. Kebijakan politik pintu terbuka yang pada praktiknya sangat eksploitatif membuat kaum humanis bersuara lantang. Mereka mendesak Belanda untuk memperbaiki nasib rakyat Hindia Belanda. Kemudian menurut mereka, Belanda sudah menerima banyak dari kekayaan alam Hindia Belanda selama penjajahan berabad-abad, dan sudah seharusnya Belanda membalasnya dengan memajukan penduduk negeri tersebut. Itulah gagasan dasar yang mendorong lahirnya politik etis.